Kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Live yang dirilis pada tahun 2021. Oke lah, daripada berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah Live. Seorang pria bernama Guru tampak mengendarai mobilnya menuju sebuah gedung perkantoran. Setelah sampai di basement dan memarkirkan mobilnya, ia lalu masuk ke dalam lift bersama beberapa karyawan untuk naik ke lantai 9. Hari ini adalah hari pertama Guru bergabung di Amrak, sebuah perusahaan IT di Chennai. Beberapa saat kemudian Guru ditemani oleh atasannya yang merupakan Vice President menuju ke ruang tengah di mana seluruh karyawan bekerja. Ia diperkenalkan sebagai tim leader yang baru saja bergabung setelah pindah dari kantor cabang yang berada di Bangalore. Setelahnya Guru hendak menuju ruang HRD untuk melaporkan diri serta meminta kartu identitas karyawan. Betapa kagetnya ya karena hari ini sang manajer HRD yang ia temui adalah seorang wanita yang sebulan lalu tidak sengaja ia temui di Mumbai. Saat itu hari ini meminta bantuan untuk memotretnya dengan menggunakan ponselnya. Akan tetapi Guru malah menjahilinya dengan memotret dirinya sendiri. Teringat dengan kejadian bulan lalu, hari ini yang akhirnya berpapasan dengan Guru pun langsung kesal seketika. Meski hari ini terlihat sebal pada Guru, ternyata wanita itu telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara Guru sendiri juga menyukainya, tetapi memilih untuk tidak memperdulikannya. Alhasil mereka berdua seringkali menatap satu sama lain secara sembunyi-sembunyi. Malu-malu kucing lah ini guys. Setelah istirahat makan siang, hari ini pergi ke ruang fotokopi sambil menunggu dokumennya selesai di print. Hari ini hendak selfie dengan ponselnya. Akan tetapi anehnya stiker kacamata yang ia gunakan malah pindah ke sisi kanannya. Hari ini menoleh ke belakangnya namun tidak ada seorang pun di sana. Wah, kok agak horor ini ya. Ketika ia kembali mengarahkan ponselnya, ia dikagetkan dengan suara pintu terbuka. Rupanya orang itu adalah Guru. Dengan gembira, hari ini menyapanya dan mengira jika pria itu datang untuk menghampirinya. Akan tetapi Guru langsung membantahnya dan menolak perasaan Arini dengan alasan ia tidak pernah bisa berhubungan dengan siapapun. Guru bahkan memanggil Arini dengan sapaan kakak yang membuat wanita itu tersinggung lalu menamparnya dan pergi meninggalkan Guru. Oke Pak. Pada malam harinya satu persatu karyawan bersiap-siap untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Begitupun juga dengan Guru yang akan mengakhiri hari pertamanya bekerja. Saat akan meninggalkan ruangan, ia dicegat oleh atasannya yang memintanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditunggu oleh klien mereka. Guru yang tidak enak hati segera menawarkan diri untuk mengerjakannya. Setelah atasannya pergi, asisten yang melihatnya memberikan saran. Jika ia terlalu menanggapi permintaan atasan, maka pekerjaan selanjutnya akan bertambah banyak. Beberapa jam setelah berlalu, Guru yang tinggal seorang diri masih fokus pada layar komputernya, hingga security datang menanyakannya. Ia hanya meminta kartu akses pada security tersebut, kemudian security itu pun pergi meninggalkannya untuk makan malam. Jam telah menunjukkan pukul 10 malam, namun Guru masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Sambil mengetik, sesekali ia meminum kopi dari cangkirnya. Akan tetapi ia dikagetkan dengan posisi cangkirnya yang tiba-tiba berubah dan terletak lebih jauh dari posisi awal ia menaruhnya. Meski heran, Guru berusaha untuk tidak memperdulikannya dan kembali bekerja. Akan tetapi tak lama ia merasakan ada sesuatu yang menyentuhnya di belakang tengkuknya. Spontan ia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh area tersebut. Ia juga menengok ke arah belakangnya namun tak ada siapapun di tengah kegelapan ruangan dengan cahaya lampu seadanya. Merasakan suasana yang tidak menyenangkan, Guru yang tadinya fokus dengan pekerjaannya mulai memperhatikan sekelilingnya. Yaelah, serem bos. Ia kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. A good choice bro. Setelah masuk ke dalam lift, ia pun menekan tombol basement. Akan tetapi belum sampai di basement, pintu liftnya sudah terbuka. Guru yang menyadarinya kembali masuk ke dalam lift dan menekan tombol basement kembali. Herannya beberapa kali ia menekan tombol basement, lift itu kembali mengantarnya naik ke lantai 3. Ketika ia keluar untuk memeriksanya, ia bertemu dengan seorang security di lantai itu. Pria yang sudah tua itu mengatakan jika lift tersebut kadang mengalami kerusakan. Guru malah disarankan untuk loncat ketika berada di dalam lift agar liftnya bisa turun. Dan tak lama petugas itu meninggalkannya sendirian.
Guru tidak memiliki pilihan lain selain masuk kembali ke dalam lift dan mengikuti saran dari petugas keamanan tua itu. Setelah masuk, ia melompat 2 kali yang membuat lift sedikit bergerak. Dan anehnya memang benar, lift kembali bergerak dan turun ke basement. Setelah sampai di parkiran dan masuk ke dalam mobil, guru kembali dibuat heran dengan dirinya yang tidak juga sampai ke pintu keluar. Mobilnya seperti berputar-putar saja di lantai yang sama. Karena sudah lelah, ia lalu berhenti dan turun dari mobil. Ia melihat jika dirinya tengah berada di parkiran lantai 5. Bingung, ia kembali ke dalam mobil dan hendak memundurkan mobilnya. Akan tetapi anehnya pada kamera belakang mobilnya terdeteksi ada sebuah benda. Padahal ketika ia lihat dari spion tengah tidak terlihat apapun. Ia pun tetap memundurkan mobilnya, tapi alarm mobil kembali berbunyi. Guru yang heran lalu turun untuk memeriksanya, tetapi tetap saja tidak ada apapun di belakang mobil. Ia pun hendak kembali masuk ke dalam mobilnya, akan tetapi baru teringat jika ponselnya tertinggal di meja kerjanya. Ada-ada aja guru-guru. Sehingga dengan terpaksa ia naik lagi ke lantai 9. Setelah mengambil ponselnya, ia langsung mengangkat telepon dari temannya. Ternyata malam itu guru seharusnya akan bertemu dengan teman-temannya. Guru yang asik berbicara lalu masuk kembali ke dalam lift dan menekan tombol basement. Di lantai 8, pintu lift terbuka karena ada seseorang yang masuk. Guru tidak memperhatikan wajahnya. Ia hanya melihat sepatunya saja dan tangan orang itu yang menekan tombol lantai 3. Hingga akhirnya pintu lift terbuka di lantai yang telah dituju seseorang misterius tersebut. Akan tetapi tak ada satupun orang yang keluar. Lift itu malah kosong, hanya dirinya saja. Bersamaan dengan telepon temannya yang hilang sinyal, guru yang penasaran malah keluar dari dalam lift. Ia bermaksud memanggil seseorang yang ia lihat tadi di dalam lift. Akan tetapi tak ada satupun orang yang menyaut. Ia terus berjalan dengan hanya diterangi satu lampu yang berkedip-kedip. Tetapi betapa kagetnya ia ketika melihat sosok seorang pria yang tiba-tiba muncul di ujung lorong tersebut. Guru pun kembali berlari ke arah lift dan segera menekan tombol basement. Dengan jantung berdebar, ia baru menyadari jika liftnya justru beranjak ke lantai 9. Ia berusaha menahannya dengan menekan-nekan tombol basement. Akan tetapi tiba-tiba lift itu berhenti dan lampunya padam. Tentu saja guru panik. Ia kemudian mencoba untuk menelpon seseorang menggunakan ponselnya. Akan tetapi sinyalnya tidak ada. Ia lalu mencoba untuk menekan tombol darurat untuk menghubungi security, namun tombolnya keburu terlepas dan rusak. Ia lalu diteror dengan keberadaan hantu pria yang menakut-nakutinya di dalam lift. Guru yang sudah ketakutan hanya bisa pasrah. Ia yang penasaran berkali-kali mengarahkan senter ponselnya, akan tetapi tidak melihat apapun. Hingga akhirnya lampu lift menyala dan bergerak menuju ke lantai 9. Di saat itulah ia baru menyadari jika sudut lift terdapat sepasang sepatu pria yang menghadap ke dinding lift. Tercengang ia memperhatikan sepasang sepatu itu bergerak dengan sendirinya, berjalan menuju ke arahnya. Merinding. Tepat sebelum hantu itu semakin mendekat, pintu lift terbuka. Dan guru segera keluar untuk mencari security. Ia akhirnya berhasil menemukan security yang sejak pagi berjaga di lantai 9. Security itu tengah ngudut di tangga darurat. Guru mencoba membuka pintunya, akan tetapi tidak bisa. Ia malah melihat kejadian yang mengerikan karena security itu seperti kerasukan dan menyayat lehernya sendiri dengan menggunakan cutter. Guru yang makin ketakutan berlari menuju ruangan kerja dan meringkuk di bawah meja kerjanya. Namun tak lama ia mendengar suara sayup-sayup dari ruang fotokopi. Ia yang penasaran memberanikan diri untuk membukanya. Ternyata Harinilah yang berada di dalamnya. Harini langsung marah pada guru karena mengira jika pria itu yang menguncinya. Ia lalu bergegas masuk ke dalam lift tanpa mendengarkan penjelasan guru. Hingga akhirnya Harini menyadari jika ada hal aneh yang terjadi di gedung itu. Setelah mengalami beberapa kejadian mistis, Harini dan guru bahkan melihat sendiri seorang security lainnya di lantai 6 yang mengakhiri hidupnya. Saat mencari jalan keluar lainnya, guru sempat kehilangan Harini. Ia mencari-cari keberadaan wanita itu.
Yang begitu ditemukan malah melompat dari jendela dan sudah pasti koin. Aduh. Guru langsung merasa syok dan sedih. Akan tetapi tak lama ia malah dikagetkan dengan kemunculan Harini. Rupanya perbuatan sebelumnya adalah ulah hantu wanita yang menyerupai penampilan Harini. Mereka segera menyadari jika ada suatu hal serius yang telah terjadi di gedung tersebut. Dan tentu saja keselamatan mereka terancam karena kedua hantu tersebut menginginkan kematian mereka seperti kedua security sebelumnya. Setelah mengumpulkan pemikiran mereka berdua, Guru dan Harini lalu mencoba menjalankan rencana mereka untuk mencari jalan keluar. Sialnya kondisi semakin kacau ketika Harini dirasuki oleh si hantu wanita. Hingga akhirnya Guru mendapatkan ide untuk ngudut. Dengan harapan dapat membuat hantu wanita yang merasuki Harini segera menjauh. Ide Guru cukup berhasil karena hantu itu menjadi marah-marah dan terganggu dengan bau udutnya. Dengan sengaja Guru lalu memukul kepala Harini dengan buku tebal agar pingsan dan hantu wanita itu pergi dari tubuhnya. Kemudian membuang puntung udutnya pada kumpulan kertas sampai apinya menjalar dan membakar semua dokumen. Guru lalu membopong Harini menuju lift yang sudah disiapkan dengan bantal-bantal kursi pada lantainya. Semua tali liftnya sudah ia potong, hanya tersisa 2 tali lagi. Setelah Guru menaruh Harini dengan aman, ia lalu meloncat-loncat dengan kencang agar tali terputus seluruhnya dan lift bisa meluncur turun ke basement. Tak lama Harini pun bangun dari pingsannya. Setelah Guru menjelaskan seluruh rencananya, Harini pun ikut membantunya. Dan persis jam 3 dini hari saat api sudah menjalar sepenuhnya di lantai 9. Sebelum hantu-hantu itu menyerang Guru dan Harini yang berada di dalam lift, pintunya telah tertutup dan berhasil meluncur turun hingga ke basement. Begitu mendarat cukup keras di lantai basement, tubuh Guru sempat terpelanting dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sedangkan Harini yang dalam keadaan baik-baik aja, histeris melihat kondisi Guru dan berusaha untuk mencari bantuan. Sementara itu Guru yang sedang berada di alam bawah sadarnya tiba-tiba melihat kilas balik kedua hantu tersebut kala mereka masih hidup. Rupanya mereka adalah Sundar, seorang tim leader sebelumnya, dan Tara, tunangannya yang seorang HRD. Diceritakan jika hari itu Sundar dan Tara sedang berbahagia karena akan segera menikah. Mereka berdua membagi-bagikan undangan pernikahan pada teman-teman kantornya. Akan tetapi rupanya sang Vice President tidak senang dengan kabar gembira itu. Di hari itu juga Vice President memanggil Sundar ke ruangan dan tanpa basa-basi memintanya menandatangani surat pengunduran diri. Sundar terkejut dan memohon agar tidak dipecat. Akan tetapi atasannya tidak mau tahu. Ia membuat alasan bahwa kinerja Sundar sangatlah buruk. Karena stres dan sedih, Sundar pun memilih untuk mengakhiri hidupnya di dalam lift. 2 hari berlalu, Tara yang mengetahui jika kematian Sundar dikatakan sebagai sebuah kecelakaan, melakukan aksi protes pada Vice President. Akan tetapi ia malah diminta untuk menutup mulut dan mata atas kejadian tersebut. Tidak terima, kecewa dan sedih yang teramat mendalam membuat Tara menyembunyikan dokumen Sundar di ruang dokumen. Lalu ia pun memilih untuk menyusul Sundar dengan menggantung dirinya di langit-langit ruangan dokumen itu. Guru yang menyaksikan semua kilas balik dari peristiwa tragis Sundar dan Tara ikut merasakan sedih dan marah. Keesokan harinya Guru telah sadar dan masih berada di rumah sakit. Karena kondisi tubuhnya yang mengalami patah tulang di beberapa tempat, ia harus disuapi makan oleh Harini. Tak lama datang seorang pria tambun yang memperkenalkan diri sebagai Vice President baru. Ia meminta Guru untuk tidak mempermasalahkan peristiwa yang terjadi di gedung perkantoran mereka. Guru pun menolaknya dan mengusirnya pergi karena ia tidak mau menyembunyikan kenyataan yang ada. Lalu seorang polisi datang untuk bertanya mengenai kejadian yang dialami oleh Guru. Guru pun menyerahkan berkas Sundar yang selama ini disembunyikan oleh Tara. Ia kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian ia mendapatkan informasi jika korbannya tidaklah berjumlah 2 orang, akan tetapi 3 orang. Rupanya tidak hanya 2 security saja yang tewas pada malam itu, akan tetapi atasannya juga termasuk di antaranya. Dan film pun berakhir.